Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari program studi bimbingan dan konseling semester 5 di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul gangguan somatoform dan gangguan disosiatif. Ada beberapa subtopik yang akan saya bahas mengenai gangguan somatoform dan gangguan disosiatif. Yang pertama, ada definisi gangguan somatoform dan gangguan disosiatif. Yang kedua, ada jenis gangguan somatoform dan gangguan disosiatif. Yang ketiga, ada komorbiditas gangguan somatoform dan gangguan disosiatif. Dan yang keempat, ada penyebab gangguan somatoform dan gangguan disosiatif. Kelima, ada penanganan gangguan somatoform dan gangguan disosiatif. Nah, gangguan somatoform adalah kelompok gangguan yang meliputi simptom fisik, misalnya nyeri, mual, dan pening, di mana tidak dapat ditemukan penjelasan secara medis. Simptom dan keluhan somatik tersebut cukup serius, sehingga menyebabkan stres emosional dan gangguan dalam kemampuan penderita untuk berfungsi dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Kemudian ada gangguan disosiatif, merupakan gangguan terhadap kesadaran, memori, dan identitas. Ketidakmampuan untuk mengingat informasi yang penting, biasanya setelah kejadian traumatik, diagnosis sebagai amnesia disosiatif. Biasanya setelah kejadian traumatik, didiagnosis sebagai amnesia disosiatif. Individu yang merasa terlepas dari dirinya sendiri atau lingkungan sekelilingnya, hampir seperti mengalami mimpi atau hidup dalam suasana seperti dalam film yang diputar dengan gerak lambat. Berarti mereka sedang mendapatkan pengalaman disosiatif. Banyak orang kadang-kadang mengalami sesuatu yang mirip disosiatif. Hal itu kebanyakan terjadi setelah mengalami kejadian yang menimbulkan stres ekstrim. Misalnya kecelakaan. Hal itu mungkin juga terjadi saat letih atau mengalami tekanan fisik atau mental. Kedua, jenis gangguan somatoform dan gangguan disosiatif. Ada gangguan nyeri. Pada gangguan ini, individu akan mengalami gejala sakit atau nyeri pada satu tempat atau lebih yang tidak dapat dijelaskan secara medis maupun neurologis. Dan ada juga gangguan dismorfik tubuh. Gangguan ini adalah provokasi dengan kecacatan tubuh yang tidak nyata. Misalnya, hidung yang dirasanya kurang mancung, atau keluhan yang berlebihan tentang kekurangan tubuh yang minimal atau kecil. Beberapa individu yang mengalami gangguan ini secara kompulsif akan menghabiskan berjam-jam setiap harinya untuk memperhatikan kekurangan dengan berkaca di cermin. Ada pula yang menghindari cermin agar tidak diingatkan mengenai kekurangan mereka. Gangguan ini lebih banyak berpengaruh pada perempuan dibandingkan laki-laki dan onset biasanya muncul sekitar usia 15 tahun sampai 20 tahun. Hipokondriasis merupakan kondisi kecemasan yang kronis di mana penderita selalu merasa ketakutan yang patologi terhadap kesehatannya sendiri. Hipokondriasis adalah hasil interpretasi pasien yang tidak realistis dan tidak akurat. Selanjutnya ada gangguan kompersi. Gangguan kompersi adalah gangguan dengan karakteristik munculnya satu atau beberapa simptom neurologis, misalnya buta, lumpuh, dan lain-lain, yang tidak dapat dijelaskan dengan penjelasan medis maupun neurologis yang ada. Kemudian jenis gangguan disosiatif. Ada gangguan depersonalisasi. Gangguan depersonalisasi ialah gangguan disosiatif di mana perasaan depersonalisasi begitu berat hingga mendominasikan kehidupan konseli dan membuatnya tidak dapat berfungsi secara normal. Kemudian ada amnesia disosiatif. Mungkin gangguan disosiatif yang paling mudah dipahami ialah gangguan yang disebut disosiatif amnesia,
yang mencangkup beberapa pola yang berbeda. Orang-orang yang tidak mampu mengingat apapun, termasuk siapa dirinya, disebut penderita amnesia total atau menyeluruh. Amnesia menyeluruh dapat berlangsung seumur hidup atau bisa merupakan perpanjang sebuah periode yang lebih pendek, misalnya 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya. Dan kemudian pugu disosiatif. Gangguan yang terkait disosiatif pugu atau pugu disosiatif. Kata pugu secara harfiah berarti melarikan diri. Dalam kasus-kasus yang aneh, kehilangan ingatan di seputar insiden tertentu, perjalanan yang tak terduga, yang kebanyakan individu tiba-tiba pergi begitu saja, dan kelak menemukan dirinya berada di sebuah tempat baru, tidak ingat mengapa dan bagaimana mereka bisa sampai di sana. Dan kemudian ada gangguan transdisosiatif. Gangguan transdisosiatif adalah gangguan yang menunjukkan adanya kehilangan sementara aspek penghayatan dan identitas diri dan kesadaran lingkungannya. Dalam beberapa kejadian, individu tersebut berperilaku seakan-akan dikuasai oleh kepribadian lain, kekuatan gaib, malaikat, atau kekuatan. Yang ketiga, ada komorbiditas gangguan somatopom dan gangguan disosiatif. Gangguan somatopom ada komplikasi dan prognosis. Komplikasi psikomatis umumnya bersifat psikososial, yaitu gangguan pada pekerjaan, sekolah, atau keluarga akibat provokasi. Provokasi adalah kondisi meminta perhatian pasien atau tidak memperdulikan lingkungan dan masalah lain karena terlalu fokus pada keluhan fisik yang dialami. Selanjutnya, komorbiditas gangguan disosiatif. Gangguan kepribadian ganda bisa menyebabkan pengidapnya memiliki lebih dari satu kepribadian. Pada waktu tertentu, orang dengan gangguan ini mungkin menunjukkan sikap yang paling baik dewasa di antara keluarganya. Namun ada momen ketika pengidap gangguan ini merasa bahwa dirinya adalah seorang anak kecil dan terus merengek atau melakukan hal yang kekanak-kanakan. Penyebab paling umum dari kondisi ini adalah kejadian traumatis yang dialami pada masa kecil. Selain itu, pola asuh, pernah mengalami kekerasan fisik, serta pelecehan seksual juga bisa mengingat risiko seseorang tumbuh dengan gangguan disosiatif. Begitu, kondisi ini tidak bisa sembarangan didiagnosis. Yang keempat, penyebab gangguan somatopom dan gangguan disosiatif. Berbagai simptom dan keluhan somatik tersebut cukup serius sehingga menyebabkan stres emosional dan gangguan dalam kemampuan penderita untuk berfungsi dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Diagnosis ini diberikan apabila diketahui bahwa faktor psikologis memegang peranan penting di dalam memicu dan mempengaruhi tingkat keparahan serta lamanya gangguan dialami. Kemudian penanganan pada gangguan somatopom dan gangguan disosiatif. Penanganan gangguan somatopom dilakukan oleh psikiater. Terdapat 2 pengobatan pertama yang perlu dilakukan pada penderita, yaitu yang pertama, pengobatan kognitif perilaku, dan yang kedua, pemberian obat antidepresan. Pada terapi perilaku, psikiater dan penderita akan berdiskusi bersama dalam beberapa sesi pertemuan. Nah, tujuannya adalah untuk membantu memahami situasi yang mereka alami, mengetahui apa yang menyebabkan keluhannya terjadi, dan berusaha mencari jalan keluar dengan mengubah pola pikir. Agar semua tujuan ini tercapai, dibutuhkan diskusi sesi berkali-kali dengan psikiater yang sama. Sekian teman-teman presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimaknya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.